jauh. Nanti saya suruh joget kalau ada yang terlambat. Kalau sekarang yang tepuk 2, kita ganti dengan mengacungkan tangan kiri atau kanan menghadap ke tubuh kita. Kita coba. Tepuk 1, tepuk 2. Kurang konsentrasi. Kita ulangi. Tepuk 2. Tepuk 1, tepuk 2. Masih ada. Kita ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Kalau kita ngarep geragapan, masih ada yang belum. Kita ulangi. Tepuk 1, tepuk 2. Bajamal. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2. Sekarang kita tambah lagi. Yang tepuk 4 ini mengacungkan 4 jarinya menghadap ke luar. Bukan kalau ke dalam, gitu. Kalau 2 ke dalam, yang 4 keluar. Siap? Siap. Kita coba. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, ulangi lagi. Kalau tidak, kalau belum benar nanti kita ulangi sampai sore, gitu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Masih ada lagi. Pokoknya kita coba sampai berhasil. Tepuk 3, tepuk 4. Menghadapnya keluar tubuh kita, enggak maksudnya Luar kono. keluar dari badan kita, Bu. Nek ini masuk ke dalam. Keluar gini aja, betul ningung ngeten. Enggak kesleo. Kita ulangi lagi. Tepuk 4. Masih ada. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4. Ya, rakyat karo berulang masih. Nggih. Apa makna tepuk tadi, Bu? Apa, Bu? Nggak tahu, nggih. Sama seperti saya. Harapan kami dengan tepuk tangan ini ada satu pengingat bahwasanya kalau tepuk 1 sebagai awal konsentrasi kita, tepuk 2 ini adalah lambang dari program kegiatan KB 2 anak lebih sehat 2. Ini sebagai pengingat kita, karena bagaimanapun munculnya Kampung KB juga diawali dengan nafas kita sebagai program KB adalah untuk meningkatkan kesertaan KB di pus masing-masing wilayah. Kemudian tepuk 3 ini untuk menjaga jarak anak 1 dan berikutnya. Ini harapannya lebih dari 3 tahun. Karena apa? Kalau 3 tahun kita akan keberatan karena nanti 1 lulus SD, 1 lulus SMP, nanti semuanya berseragam. Gimana? Akan bersamaan. Ini makanya tepuk 3. Kemudian tepuk 4 ini hindari 4T. Terus lagi 4T nggih? Apa mawon, Bu? Apa? Nah, wah. Ya, tepuk tangan untuk yang menjawab dengan saya. Ya. Ini. Jadi yang perlu kita ingat, apapun bungkusnya kegiatan, mbuh kuwi Kampung KB, mbuh kuwi Bina Keluarga Balita dan sebagainya, ini pada intinya yang akan kita capai adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bagaimana bisa mencapai bahagia dan sejahtera kalau kita tidak bisa melaksanakan indikator-indikator yang ada. Meskipun bahagia sejahtera ini adalah urusan hati, urusan batin. Karena kita tidak bisa melihat, wah omahe tingkat, saat ini tingkat oleh banget di GLS nih, dan di mobil, tapi bahagiakah dia, kita nggak tahu.
Ada kalanya sing omahe sederhana, kita serbahannya cukup tok, tetapi di dalam keluarga ini ada jaringan atau hubungan yang harmonis antara keluarga, anggota keluarga, sehingga mereka merasa nyaman yang ada di rumahnya. Jadi kita tidak bisa melihat dengan gambaran luarnya atau casingnya seperti apa. Kita kayak gini senang banget, tapi ternyata di dalamnya banyak masalah, kita juga tahu. Karena bahagia ternyata urusan Katanya kok lemu ngono kuwi. Nah, lemu juga belum tentu bahagia. Bahagia. Lemu karena pakai pil dan suntik juga bisa. Gimana, ada yang efeknya demo ada? Sebelum pakai kontrasepsi pil, CO, implan. Bu Marni kayak karo Bu Marsin. Ada, Bu? Ada yang merasa efeknya itu? Sebenarnya nggak masalah karena memang itu alat kontrasepsi hormonal. Jadi memang berpengaruh terhadap hormon kita. Kemudian juga dalam rangka untuk mensukseskan pengendalian penduduk, tentunya kita perhatikan adalah 4T. Terlalu muda, karena terlalu muda ini nanti kalau saya jabarkan dari A sampai Z, mungkin sampai nanti malam baru selesai. Yang jelas pada intinya ini yang namanya pernikahan di usia muda kalau bisa atau sebisa mungkin dihindari, karena banyak resiko mengancam di sana, baik resiko kesehatan maupun resiko sosial. Resiko kesehatan bisa menyerang ibu dan anaknya, resiko sosial bisa sampai terjadi perceraian dan seterusnya. Jadi ini agar dihindari. Berapa Bu usia minimal Berapa, Bu? bisa menikah? 21. Laki-laki? 25. Kenapa harus 21? Ayo Bu. Kenapa? Karena alat reproduksi seorang wanita ini siap untuk hamil dan melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Jadi minimal 21 tahun. Ini. Karena dalam masa perkembangannya alat reproduksi ini kalau digunakan atau dipaksa digunakan ini akan banyak resiko, baik pendarahan, mungkin keguguran, mungkin bayi lahir dengan prematur atau dengan cacat dan sebagainya. Ini resiko-resiko yang ada. Meskipun kadang-kala halah dan niko 18 tahun lahir kan sehat-sehat mawon Bu, tetapi resiko itu tetap mengancam kita semuanya kalau memang pernikahan ada di bawah usia 20 tahun. Kemudian resiko yang yang kedua, 4T yang kedua apa Bu? Terlalu tua. Harapannya kalau sudah di atas 35 tahun ini adalah berhenti hamil. Karena ini juga banyak resiko. Sama dengan kalau terlalu muda resikonya. Kemudian terlalu apa Bu? Terlalu yang ketiga, terlalu dekat. Dekat dengan suami, nomor dekat. Jaraknya. Jarak anak satu dengan yang lain, karena kalau terlalu dekat dengan suami tidak boleh, nanti saya yang dikomplain bapak-bapak nanti. Ini jalannya berdiri untuk cedak-cedak. Nah, kalau terlalu dekat secara otomatis nanti akan ada anak yang merasa dikorbankan. Karena apa? Karena kekurangan perhatian dan kasih sayang. Ini dalam ilmu psikologi, kalau ada anak yang merasa kurang perhatian, kurang kasih sayang, ini akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak tersebut. Entah mudah marah, entah sering memukul, entah sering teriak-teriak dan sebagainya. Ini adalah pengaruh-pengaruh secara psikologi. Apalagi belum umur 1,5 tahun atau 2 tahun sudah punya adik lagi, karena dia akan merasa istilahnya dibagi kasih sayangnya tidak mau. Ini. Kemudian T yang keempat, terlalu banyak. Kalau berbicara terlalu banyak, mungkin sudah pernah saya sampaikan gitu. Ini seorang wanita usia subur,
wanita usia subur itu umur 15 sampai 49 tahun. Kalau tidak pakai kontrasepsi, tidak pakai jarak, tidak pakai menyusui 2 tahun, dibiarkan hamil dan melahirkan 9 bulan 10 hari gitu. Melahirkan 3 bulan lagi ada yang bisa hamil, Bu? Bisa gitu? Hamil sangang sasi 10 dino, telung sasi meneh hamil. Ini seorang wanita usia subur, usia 15 sampai dengan 49 tahun masih menstruasi, bisa hamil dan melahirkan sebanyak 36 kali. Hebat betul. Jangan-jangan nanti setelah berapa kali melahirkan orang sangat banget pinwil langsung Selunam. Sluman selamat. Ini juga banyak sekali resikonya. Kemudian kalau kita pakai jarak dengan menyusui 2 tahun, hamil 9 bulan 10 hari melahirkan, kemudian menyusui 2 tahun, ini seorang wanita usia subur umur 15 sampai dengan 49 tahun bisa hamil dan melahirkan sebanyak 15 kali. Nah, makanya pemerintah memberikan arahan anjuran untuk mengatur jarak kelahiran dan mengatur jumlah kelahiran. Harapannya demi kesehatan ibu dan anak. Kenapa Bapak tidak disebut? Kenapa? Bapak hanya sponsor. Mbak Jamal itu. Meskipun zamannya zaman gender, tetapi untuk Kabupaten Gunung Kidul ini nampaknya urusan rumah tangga, urusan anak, porosinya lebih banyak ada di pihak ibu. Nggih napa nggih? Nggih. Mesewu nggih Bapak nggih. Jangan sampai nanti Pak Dukuh kan omah nyeneni Bu Dukuh. Ngerti ya merasa melu nek ana budwi. Nggih. Karena pada dasarnya ini untuk urusan rumah tangga, untuk urusan mengasuh anak adalah urusan bersama antara suami dan istri, antara ibu dan bapak. Karena lah gawe ini podo-podo seneng bareng-bareng gawe mosok bahasan dadi yuk diberikan satu program pihak. Ini dengan adanya pengaturan kelahiran ini akan ada pembagian kasih sayang yang proporsional ini, sehingga dalam rangka tepuk tangan tadi sebagai awal kami matur ibu-ibu semua dan bapak-bapak, ini sebagai pengingat saja bahwasanya apapun bentuk kegiatannya yang terpenting adalah sosialisasi 2 anak cukup dan 4T yang tetap harus kita berikan kepada masyarakat secara umum, karena tidak semuanya akan paham apa itu 2 anak lebih sehat, 2 anak cukup, 2 anak lebih baik, kemudian apa itu 4T, ini tidak semuanya tahu. Berbahagialah ibu-ibu ini yang menjadi kader. Sekarang saya tanya, apa motivasi? Di grup WA, Bu, hari ini saya membuat masakan ini, silakan dicoba. Jare nggon jenengan kumpulan PKK. Gratis. Bonus layanan antar jemput. Setengah. Dipromosikan. Setengah 12. Mboten teng Pak Lurah. Pak, mbok kula nek rapat niku nitip snack setunggal. Kan Pak Lurah nek pesen rapat snack perni sekawan kula tak nitip setunggal. Punate dereng. Sebagai apa? Sing nyeneki Pak Lurah terus. Boten dados. Jadi untuk Pak Lurah belanja 3 misalnya arep-arep pisang, yang satu membuat apa? Getuk nopo-nopo. Nah, 1 poin, satu item barang. Titip. Nanti dikenal.
itu jadi salah satu bentuk pemasaran, dikenal dulu, lingkungan dulu.